Kita semua rindu firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, untuk mempersingkat waktu ibadah kita malam hari ini kurang lebih 1 jam lebih, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, saya undang kita semua untuk angkat satu pujian di buku pujian nomor 7 halaman 20. Bapa, Engkau sungguh baik, dan seterusnya.
seringkali kita berlayar dari Jakarta maupun dari Indonesia Tengah ke mana ada kebaktian. Tapi malam hari ini saudara, penuh, senang sekali. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih beri kita kesempatan untuk hidup. Banyak orang yang lewat, saudara. Tapi kita ada pada malam hari ini. Maka aku mengatakan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita bersyukur Tuhan berikan kita hidup. Hidup itu jangan sia-siakan, tapi pakai pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Mencari Tuhan selagi Tuhan ingin ditemui. Satu kali kelak kita tidak bisa ketemu Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Persekutuan Doa Okumene di kapal KM Umsini ini yang beri kita kesempatan untuk kita berdoa. Kami berdoa, kami senantiasa mendukung dalam doa setiap kegiatan ibadah di tempat ini agar terus-menerus nama Tuhan dipermuliakan, disampaikan, ya, dikumandangkan di tempat ini. Dan kita dukung dalam doa secara kita yang ada di tempat ini bisa terus memberi kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Baik, saya akan perkenalkan nama saya Nikodemus, Pendeta Nikodemus, gembala sidang di salah satu gereja di Jakarta, di Karawaci. Kalau saudara tentu mendengarkan nama saya Nikodemus itu siapa? Saya adalah budayawan tokoh Sasando Indonesia. Pasti dulu saudara tahu, kalau klik Nikodemus ada Sasando. Saya 17 negara keliling dunia untuk memperkenalkan alat musik Sasando. Dan sekarang ini saudaraku, kadang-kadang saya di Eropa makan tidak tahu asal makan. 2014 saya mendapatkan serangan jantung, pembuluh darah tersumbat, saya operasi jantung di hadapan. Sesudah itu saudaraku, saya bertobat. Saya berhenti dari dunia saya dan saya memelayani Tuhan. Kalau saudara yang sudah tua-tua pasti mendengarkan nama saya. Saudaraku terkasih, seringkali Tuhan proses kehidupan seseorang untuk melayani macam-macam. Kalau saya keluar negeri, saudara, saya pulang bawa dolar banyak. Saya lupa diri dan tidak mencari Tuhan. Dan saya jauh dari Tuhan. Tetapi sekarang ini dada saya dibelah dari sini, saudara. Kaki saya dari sini belah. Saya melayani Tuhan dengan cacat. Tapi saya tidak akan berhenti melayani Tuhan. Sudah 8 tahun saya dioperasi jantung. Saya buka gereja di Kalimantan, di Jakarta, dan ternyata Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang latar belakangnya sama dengan saya, pemabok, pendosa besar. Satu kali saya, Tuhan tolong kirimkan jiwa yang seorang pengusaha. Jarang dapat saudaraku. Datang dengan orang-orang yang debt collector semua. Adik-adik saya semua saudaraku. Tapi ya saudaraku, saya harus melayani, panggilan harus melayani mereka. Seperti saya. Saudaraku terkasih, satu kali saya berkebaktian keluarga. Saya khotbah di sini, mereka mabok di sini. Mereka berantem, saya khotbah dalam Yesus, ikut nyanyi, mulutnya bau alkohol. Tuhan, saya mau pulang. Tuhan bilang, Nikodemus, siapakah kamu dulu? Ampuni saya Tuhan. Dan orang yang saya doakan di rumah itu saudaraku, sekarang itu sudah menjadi majelis saya di gereja saya. Saya menangis saudaraku. Hari Minggu dia 2,5 jam dia duduk berdoa, saya menangis saudaraku. Kalau saya pulang waktu itu mungkin tidak bisa dimenangkan, tapi hari ini dia menjadi majelis gereja saya. Tapi saudaraku terkasih, hari ini kita akan buka Alkitab kita saudaraku di dalam Efesus pasal 2 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ulang lagi sama-sama dong. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudaraku yang terkasih, berdasarkan ayat ini saudaraku, saya ambil 2 poin karena waktu kita singkat. Pertama,
Dalam Roma 6 ayat 23 di sana dikatakan upah dosa adalah maut. Ketika kita melakukan dosa, maka reaksinya atau imbalannya adalah kematian. Memang kita melihat orang itu berbuat dosa masih hidup sana kemari, tetapi saudaraku sebenarnya dia sudah mati. Mati apa saudaraku? Mati kekekalan. Kalau upah dosa adalah maut, maka ayat 20, Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaannya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia telah putus hubungan dengan Tuhan. Dan manusia berada dalam kematian kekekalan. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia telah kehilangan komunikasi dengan Tuhan dan kehilangan kemuliaan. Dua hal yang manusia kehilangan. Pertama, komunikasi dengan Tuhan terputus. Yang kedua, kemuliaannya. Tadi Tuhan ciptakan dengan kemuliaan terputus dan hilang. Lalu apa saudaraku? Apakah Allah gagal menciptakan manusia? Apakah Allah gagal dalam rancangannya untuk membawa manusia ke dalam kehidupan kekal? Tidak. Alkitab berkata, Allah begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga mengaruniakan anak itu supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dahulu memang kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi sekarang kita menemukan hidup yang baru karena Allah mengasihi dunia. Kalau hari ini kebetulan engkau setia dengan Tuhan dan memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, bersyukur karena kemurahan Tuhan. Dan terus merendahkan diri supaya engkau semakin ditinggikan di hadapan Tuhan. Banyak orang bersaksi begini. Banyak agama bicarakan kebenaran. Agama yang satu bicarakan kebenaran, betul. Agama yang satu membicarakan tentang kasih, betul. Bahkan orang, apalagi orang Kristen, saudara, bicara mengasihi, oh saya adalah orang Kristen, orang yang hidup karena kasih, karena Allah mengasihi dunia. Tetapi berbicara mengenai sorga, hanya ada satu orang, yaitu Yesus Kristus yang punya sorga. Berbicara untuk jalan menuju sorga, tidak ada jalan lain, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Mungkin orang-orang berkata, melihat sorga dari jauh, samar-samar. Apakah aku sampai? Tidak. Tuhan kasih aku jalan supaya aku sampai ke sorga. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai ke sana kalau tidak melalui aku. Malam hari ini saudaraku, kita yang hadir di malam hari ini punya harapan, punya tujuan yang sama, sampai ke sorga. Amin. Itu baru kehidupan nanti sampai di sana. Di sini kamu mau jadi apa? Ya, kamu mau punya harta sedunia, mau punya kedudukan, pangkatnya, bintangnya lebih 10. Tidak bisa sogok, Tuhan masuk surga. Ya, gak ada sogok-sogokan. Di sini semua akan tinggal, dan kita akan sampai ke kehidupan yang sebenarnya, yaitu surga. Tujuan kekristenan kita adalah hanya satu, yaitu sampai surga. Jangan sampai ketika sangkakala berbunyi, nama satu dipanggil satu persatu. Kok nama saya belum dipanggil, Pak Pendeta? Saya udah tunggu dari tadi kok belum dipanggil. Berjuanglah, bila bunyi sangkakala, namaku dipanggil, aku ada. Amin. Aku ada, saudara. Saudara yang terkasih, poin yang pertama adalah semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan. Dan yang memulihkan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satu orang pun yang bisa sampai ke Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itu poin pertama ya dalam ayat ini. Poin yang kedua, saya cuma kasih 2 poin karena malam hari kita terbatas. Kehidupan kekristenan kita harus mengalami yang namanya pertumbuhan, perubahan. Saudaraku yang terkasih, seseorang yang ingin mengalami perjumpaan atau mengalami perubahan atau pertumbuhan kerohanian, pertama-tama dia harus berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi.
Kenapa Pak Pendeta? Karena keselamatan itu bukan urusan orang tua kita, bukan urusan nenek moyang kita, tapi keselamatan itu urusan setiap orang. Bapakmu pendeta, anak ini belum tentu bapaknya tolong untuk masuk surga. Aku ini pendeta, belum tentu sampai surga aku sokok Tuhan. Bapak, kan aku udah layani Bapak di dunia, masukkan anak saya dong ke dalam kerajaan surga. Tidak. Urusan surga adalah urusan diri sendiri. Sebab itu saudaraku, setiap orang perlu mengalami yang namanya perubahan hidup. Dahulu kita berbuat dosa, sekarang aku harus mengalami pertumbuhan iman. Kristen itu harus bertumbuh. Kristen itu harus ada perubahan. Jangan kekristenan yang diam di tempat, tapi semakin hari semakin harus bertumbuh. Akhirnya apa? Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara terkasih, ada dua tipe orang Kristen di muka bumi. Pertama, orang Kristen yang KTP-nya Kristen karena orang tuanya Kristen. Nenek moyangnya, kakeknya Kristen, bapaknya Kristen, anaknya, cucunya pasti Kristen. Didatanglah, dilahirkan, namanya Nikodemus, agamanya apa? Kristen. Orang yang seperti ini saudaraku, kalau dia belum berjumpa dengan Kristus secara pribadi, maka Kristenan itu akan biasa-biasa saja. Saudara yang terkasih, persoalan yang kita hadapi bukan berarti Tuhan membiarkan kita berjalan sendirian, tidak. Tapi persoalan masalah yang kita hadapi ada semata-mata Tuhan mendidik kita supaya kita semakin mengenal Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin kita mengalami perubahan karakter dengan Kristus, Tuhan mau menyatakan bahwa Allah menyertai hidup kita. Itulah Tuhan izinkan persoalan. Amin. Sekarang-kadang kita mengamuk, kok saya tidak ada tolongan, saya tidak ditolong, kok saya dibiarkan sakit. Sebenarnya Tuhan punya rencana seperti itu, saudaraku. Biar Allah membentuk kita lewat persoalan yang kita hadapi. Allah memberikan kepada kita semacam pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Dengan demikian, kekristenan kita bukan keturunan, tapi kekristenan yang saya dapatkan, yang saya miliki adalah kekristenan yang sungguh Allah hadir dalam kehidupan kami. Allah hidup dalam kehidupanku ketika aku dalam persoalan. Inilah jawabannya, saudara. Jadi, dahulu kita hidup di dalam dosa, tetapi sekarang aku hidup karena Tuhan hadir bersama-sama dengan aku. Tipe Kristen yang kedua, saudaraku, orang-orang yang Kristen jadian. Bapaknya nggak jelas dari lain tempat, tiba-tiba dia jadi Kristen. Baru-baru saya satu gadis umur 20 tahun saya baptis di Jakarta. Saya bilang, saya tidak mau. Kamu buat pernyataan dulu supaya saya jangan dituduh macam-macam. Ya, saya sudah buat Pak Pendeta. Setelah saya baptis dia, saudaraku, 2 bulan kemudian dia disidangkan oleh keluarga 50 orang di tengah-tengah. Ditanya, betul? Apakah betul kamu? Ya, betul Bapak. Lalu keluarganya bilang begini, bawa ini anak ke rumah sakit jiwa, dia sudah gila. Mereka bawa ke rumah sakit jiwa, saudaraku. Dokter bilang, tidak dokter, dia tidak gila. Saudara, tidak gila, dia baik. Dia bersaksi dan memberitahukan kepada keluarganya, Bapak boleh membuang saya sebagai anak, boleh tidak mengakui saya. Saya boleh tidak mendapatkan hak warisan daripada kekayaan Bapak. Saya relakan, saya tidak dapat. Satu hal yang saya minta, jangan pisahkan saya dari Yesus Kristus Tuhanku. Karena sekarang aku sudah kenal Tuhan yang mana yang aku sembah. Saya bilang, ini anak 2 bulan kok imannya begitu kuat, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Tuhan menghadirkan, dia berjumpa dengan Tuhan hanya lewat alat handphone ini. Coba-coba uji Tuhan. Tuhan, ini handphoneku mati. Kalau orang Tuhan, orang Kristen bisa menghidupkan orang mati. Kalau handphone saya dihidupkan, saya mau percaya. Mau uji sama Tuhan. 1 menit Tuhan hidupkan handphonenya. Di situ dia bertekuk lutut. Dan dia percaya kepada Tuhan sampai sekarang. Dan dia menjadi jemaat saya. Biar mereka mengatakan saya gila, biar saya tidak dapatkan warisan, tetapi jangan pisahkan saya dari Kristus Yesus. Saya mau diri Yesus sampai selama-lamanya. Sekali katakan, saya mau iri Yesus. Saya mau
dosa yang kadang-kadang sulit pergi dari kehidupan saudara. Atau mungkin karena saudara punya beban berat, atau mungkin sakit penyakit yang tidak pernah keluar dari tubuh saudara. Pada malam hari ini ada Tuhan Yesus di sini. Saya tidak akan mengundang saudara untuk maju ke depan, tidak. Tapi Tuhan mengajarkan kita supaya kita saling mendoakan. Hari ini ada jawaban Tuhan. Ada Allah Roh Kudus di tengah ombak dan arus pencobaan. Syukur dan berterima kasih buat setiap berkat-berkat-Mu hari ini dalam kehidupan kami. Haleluya. Siapakah kami di hadapan-Mu ya Allah? Kami orang berdosa. Kami tidak pernah layak untuk hidup dalam kemuliaan dan kemurahan-Mu. Tapi sampai dengan saat sore hari ini Tuhan, bahkan di tengah lautan sekalipun Kau masih pelihara kami. Amin. Bahkan Kau sudah kumpulkan kami bersama dengan kawanan domba yang lain untuk kami hidup dalam perkenanan-Mu. Untuk itu kami mengucap syukur Tuhan. Kau tidak pandang dosa kami sore ini Tuhan. Kau tidak pandang lagi dosa dan pelanggaran kami malam hari ini. Kau sudah tebus kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Haleluya. Lewat ibadah kami Tuhan, kami hanya rindu satu hal. Kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami boleh memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Ajarkan kami untuk tetap hidup dalam perkenanan-Mu. Ajarkan kami untuk tetap hidup dalam kemurahan-Mu. Sebab kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang punya kerajaan surga. Walaupun kami hamartia di hadapan-Mu Tuhan, kami sudah meleset dari karya-karya-Mu, kami sudah meleset dari rencana-Mu semula, tapi Kau masih tetap pelihara kami, Kau masih tetap selamatkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Penghujung ibadah kami malam ini, kami berdoa Tuhan. Kami bersiap dalam doa kami malam hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kami datang dengan dosa kami, biar kiranya ketika kami pulang nanti, kami pulang dengan berkat-berkat Allah luar biasa, dan kami pulang sebagai orang yang sudah dimenangkan. Berkati anak-anak-Mu saat sore hari ini yang sudah melayani-Mu Tuhan, baik mereka melayani-Mu di atas mimbar maupun di bawah mimbar, worship leader, singer, pemain musik, segala sesuatu yang Kau Allah yang memberkati mereka. Kau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kepada firman Tuhan malam hari ini, menjadi kekuatan atas kami. Buat setiap kru pelayan-pelayan Tuhan malam hari ini yang sudah menyiapkan tempat ini baik buat kami. Kami percaya berkat-Mu luar biasa atas mereka Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan dalam setiap doa kami. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan melayani-Mu Tuhan. Baik mereka yang melayani-Mu di tengah-tengah perkotaan besar,
maupun mereka yang melayani-Mu di pelosok-pelosok desa sekalipun Bapa, kami percaya urapan kasih-Mu menjamah mereka. Engkau yang memberkati mereka, dan dimanapun mereka berada setiap hamba Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka perlengkapan kasih-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan, dan di situ kemuliaan Allah boleh terjadi Tuhan. Kami percaya Bapa, kami percaya Engkau Allah menjamah setiap kami anak-anak-Mu, kami yang hidup di perkotaan maupun di dalam pelosok-pelosok desa sekalipun Tuhan. Nama Tuhan tetap kami permuliakan. Bapak, kami juga berdoa buat setiap janda-janda, anak-anak yatim piatu, orang-orang terlantar Tuhan. Kami percaya Engkau menilik mereka, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjaga kehidupan mereka. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu, tutup bungkus mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya apapun dan bagaimanapun keadaan mereka, Engkau Allah berkarya buat mereka. Ajarkan kami dalam keadaan kami yang layak untuk membantu mereka yang belum layak Tuhan. Kami serahkan setiap janda-janda, kami serahkan setiap fakir miskin, setiap anak-anak yatim piatu, orang-orang terlantar di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kau Allah yang menjamah dan Kau Allah yang memberkati mereka. Bapak, kami juga mau berdoa buat setiap permohonan kami malam hari ini. Kami ada di atas kapal motor sini Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Nakoda yang menjalani kapal laut ini Tuhan. Berkati dengan hikmat-Mu, kiranya beliau dapat mengerjakan semua tugasnya dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Pimpin mereka, pimpin para nakoda, para ABK, awak kapal yang ada. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu Tuhan, sehingga kapal ini boleh sampai di tempat tujuan masing-masing dengan selamat. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semua di dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Berkat Tuhan melimpah. Kami percayakan kapal ini di dalam tangan-Mu Tuhan, bukan untuk hari ini, tapi juga untuk hari-hari berikutnya ke depan, minggu-minggu berikutnya ke depan, bahkan bulan-bulan berikutnya dan tahun-tahun berikutnya. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam kapal ini Tuhan. Dan biarlah kiranya kemuliaan Tuhan boleh terjadi, banyak jiwa boleh diselamatkan di dalam kapal ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat PT Pelni Pelayaran Nasional Indonesia Tuhan. Biar kiranya Engkau mau terus perluas PT Pelni ini. Kau Allah terus memberkati perusahaan ini Tuhan, badan usaha milik negara ini Tuhan. Biar kiranya banyak anak Tuhan memberkati PT Pelni ini Tuhan. Dan biar kiranya PT Pelni ini boleh terus melebarkan sayapnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Kami serahkan segala sesuatu di dalam rahmat dan hormat-Mu ya Bapa. Terima kasih Kau baik buat kami. Di penghujung siapa kami malam hari ini, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai dengan Merauke, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya lewat bangsa kami banyak bangsa-bangsa diberkati. Kami percaya lewat bangsa kami, lewat bangsa banyak bangsa-bangsa mengenal Kristus. Bahkan lewat bangsa kami Tuhan, kami percaya banyak bangsa diselamatkan. Amin. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang ajaib. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan kami. Kami serahkan segala sesuatu di dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati juga pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, bersama para menteri yang ada. Mereka yang duduk di lembaga legislatif, lembaga yudikatif maupun lembaga eksekutif, berkati mereka. Setiap keputusan yang mereka ambil untuk bangsa ini Tuhan, bersumber daripada hikmat-Mu ya Bapa, sehingga bangsa kami boleh terus menjadi bangsa yang maju dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, tapi biarlah kiranya nama Tuhan boleh terus kami permuliakan. Sebelum Bapak kami serahkan segala sesuatunya, Kau Allah yang baik. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu saja Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hormat-Mu yang sudah mengutus anak-Mu dan mengajar kami berdoa. Dan terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Tuhan, ibadah kita selesai. Kita semua diberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita diingatkan firman Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus bertumbuh. Maksudnya naik, bukan turun Bapak Ibu Saudara ya. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Nikodemus. Selalu diberkati dimanapun Bapak melayani. Tuhan memberkati. Kepada Bapak Pendeta Julianto dan Ibu Ika, terima kasih pelayanan pada malam hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak Ibu melayani, banyak jiwa dimenangkan. Dan terima kasih kepada abang kita, abang Christian yang sudah mendampingi kita di membawa puji-pujian. Dan untuk kita semua terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Adapun ada beberapa berita dari kami, mungkin besok kita tiba di Surabaya kurang lebih jam 7.30 Bapak Ibu Saudara ya. Jadi yang turun di Surabaya, kami ucapkan selamat tiba, selamat sampai tujuan. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu Saudara di pelayaran-pelayaran kita yang akan datang. Kepada Bapak Ibu Saudara yang masih melanjutkan, kalau turun mohon diperhatikan jam-jam keberangkatan dan jangan sampai tertinggal. Dan kami atas nama Nakoda dan seluruh kru KM sini, mohon maaf Bapak Ibu Saudara ya, apabila ada pelayanan kami selama Bapak Ibu Saudara di atas kapal sini kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maklum. Dan ibadah kita selesai, kami mohon Bapak Pendeta dan Ibu Ika berdiri di depan dengan pengurus. Berdiri di depan untuk mungkin bersalam-salaman apa saya hello menyesuaikan ya Bapak Ibu Saudara ya. Ibadah kita selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sambarin say hello atau salam-salaman, kita sama-sama nyanyikan dalam Yesus kita bersaudara. Bapak Saudara, ibadah kita selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dalam Yesus, ibadah kita selesai Bapak. Silakan. Dalam Yesus, dalam Yesus bersaudara, Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Pujikan keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami
sorakan haleluya, haleluya. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih dan berkati. Selamat hari Minggu.